Inilah rapor buruk pelatih Patrick Kluivert selama melatih timnas Indonesia. Ini pesan Erick Thohir usai resmi pecat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ini kata Patrick Kluivert setelah PSSI mengakhiri kontraknya. Supporter timnas Irak ingin Patrick Kluivert gantikan Graham Arnold, ternyata ini alasan yang buat mereka tertarik. Pelatih Bali United beberkan penyebab sulitnya melatih sepak bola Indonesia bagi pelatih-pelatih asal Belanda. Inilah rapor buruk pelatih Patrick Kluivert selama melatih timnas Indonesia. PSSI resmi mengakhiri kerjasamanya lebih awal dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Kamis, setelah pelatih asal Belanda itu tak bisa membuat tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert, yang sebelumnya dikontrak selama 2 tahun, sepakat mengakhiri kerjasamanya ini setelah 2 kekalahan yang diterima Indonesia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat Grup B. Bermain di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi, Indonesia menelan kekalahan 2 kali dari Arab Saudi pada Kamis WIB dan juga Irak pada Minggu waktu Indonesia Barat. Arab Saudi mengalahkan Indonesia dengan skor 3-2, sementara Irak mengalahkan tim Garuda dengan skor 1-0. 2 kekalahan ini membuat Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. 2 kekalahan itu mewarnai rapor buruk Kluivert selama melatih Indonesia sejak ditunjuk pada Januari lalu menggantikan Shin Tae-yong. Transfermarkt mencatat, rata-rata poin yang didapatkan Kluivert dari 8 laga melatih Indonesia adalah 1,25 poin per pertandingan. Angka ini tak lepas dari 4 kekalahan, 1 seri, dan hanya 3 kemenangan yang diberikan Kluivert selama melatih Indonesia. 3 kemenangan yang diraih Kluivert adalah melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, serta melawan Taiwan di FIFA Matchday. Saat melawan Bahrain dan Cina, 2 laga ini dimenangkan dengan skor 1-0, dengan semua gol dicetak oleh Ula Romeni. Sementara saat melawan Taiwan, kemenangan besar dicatat oleh Kluivert dalam skor 6-0. Ketika itu, pencetak gol Indonesia adalah Jordi Amat, Mark Klok, Eliano Rangers, Ramadan Sananta, Sandy Walsh, dan 1 gol bunuh diri Chao Ming-siu. 1 kali seri didapatkan kala melawan Lebanon di FIFA Matchday dalam skor 0-0. Adapun 4 kekalahan yang diderita Kluivert adalah melawan Australia, 1-5, Jepang, 0-6, Arab Saudi, 2-3, dan Irak, 0-1. Dari 4 kekalahan ini, Indonesia kebobolan 15 gol dan hanya mampu mencetak 3 gol. Lebih lanjut, kabar resmi ini juga melanjutkan rapor buruk Kluivert yang selalu melatih sebuah tim senior dalam waktu singkat. Sebelum hanya bertahan 9 bulan di Indonesia, pelatih kelahiran Amsterdam ini juga hanya bertahan 5 bulan di Adana Demirspor dan 5 bulan di timnas Curaçao untuk periode keduanya. Waktu terlamanya melatih adalah pada periode pertamanya di timnas Curaçao pada 2015-2016, namun itu pun hanya berlangsung selama 1 tahun 3 bulan. Ini pesan Erick Thohir usai resmi pecat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya selama melatih timnas Indonesia. Kluivert, yang ditunjuk sebagai pelatih pada Januari lalu, kini resmi dipecat setelah kegagalannya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan timnas Indonesia, kata Erick, dikutip melalui akun resmi Instagram miliknya. Pada hari ini, Kamis, PSSI mengakhiri kerja sama lebih awal bersama pelatih asal Belanda itu melalui mekanisme mutual termination. Sebelumnya, Kluivert dikontrak PSSI untuk menangani tim Garuda selama 2 tahun. Dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Coach Patrick, tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk Merah Putih, ucap Erick. Pria yang kini juga menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, itu lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter tim Garuda yang selalu membersamai perjalanan tim di kualifikasi Piala Dunia 2026, dari putaran pertama sampai putaran keempat. Indonesia memulai babak kualifikasi ini dengan mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada Oktober 2023. 2 tahun setelahnya, perjuangan Indonesia menggapai Piala Dunia 2026 resmi berakhir, setelah dikalahkan oleh Irak dengan skor 0-1. Terima kasih juga untuk seluruh supporter, pemain beserta keluarga dan ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk timnas Indonesia yang bisa melaju hingga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia, kata pria 55 tahun itu. Lebih lanjut, Erick menyebut, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah kegagalan ke Piala Dunia 2026. Hal ini, kata Erick,
Dilakukan agar Indonesia bisa masuk ranking 100 besar dunia, lalu tampil apik di Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Kita akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030, tutup dia. Begini respon pemerintah atas pemecatan Patrick Kluivert. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut baik keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang memberhentikan pelatih tim nasional sepak bola Patrick Kluivert usai kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Prasetyo juga meminta PSSI segera mencari pengganti untuk mengisi kursi pelatih yang kosong. Pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert, dan kemudian untuk segera mungkin bisa mencari penggantinya, kata Prasetyo dalam pernyataan melalui video yang diterima, Kamis. Prasetyo menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi untuk kemajuan sepak bola nasional. Dia mengatakan semangat membangun timnas Indonesia tidak boleh surut meski gagal lolos ke Piala Dunia. Pemerintah, kata dia, tetap yakin terhadap upaya peningkatan kualitas tim nasional sehingga impian untuk tampil di pesta sepak bola 4 tahunan itu dapat terwujud di masa mendatang. Kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud, kata Prasetyo. Diketahui, PSSI resmi memecat Patrick Kluivert dan tim pelatih asal Belanda itu setelah mereka gagal membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Di timnas senior, Kluivert dibantu oleh beberapa pelatih dari negeri kincir angin, termasuk Alex Pastor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination, tulis laman resmi PSSI, Kamis. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi 2 tahun, tambah pernyataan resmi tersebut. Pemecatan ini terjadi 5 hari setelah kekalahan Indonesia dari Irak dengan skor 0-1 pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Itu menjadi kekalahan kedua tim Garuda di babak kualifikasi putaran keempat setelah sebelumnya dikalahkan Arab Saudi 2-3 pada laga pertama. Dua kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi akhir klasemen grup B dan terlempar dari persaingan lolos ke Piala Dunia. Ini kata Patrick Kluivert setelah PSSI mengakhiri kontraknya. Patrick Kluivert mengaku kecewa dan menyesal setelah PSSI mengakhiri kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Kamis melalui mekanisme mutual termination. Kluivert dikontrak 2 tahun pada Januari, namun kontraknya harus berakhir lebih cepat karena gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama, kata Kluivert, dikutip dari akun resmi Instagram miliknya. Dengan berakhirnya kontrak pelatih asal Belanda itu, maka usai sudah waktunya melatih Indonesia yang sudah berjalan selama 9 bulan. Selama itu, Kluivert mencatatkan 3 kemenangan, 1 seri, dan 4 kekalahan dalam 8 pertandingan bersama tim Garuda. Transfermarkt mencatat, rata-rata poin per pertandingan yang dihasilkan Indonesia di era Kluivert adalah 1,25 poin. Kembali mengomentari perjalanannya di timnas Indonesia, pria asal Belanda itu mengucapkan terima kasih kepada para supporter, pemain, staf kepelatihan, hingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang telah membersamai kiprah Garuda sampai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Bapak Erick Thohir atas perjalanan yang tak terlupakan ini. Terima kasih, ucap Kluivert yang berusia 49 tahun tersebut. Penghentian kontrak tersebut tidak hanya berlaku untuk Kluivert, melainkan ke seluruh tim kepelatihan yang berasal dari Belanda, termasuk Alex Pastor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih, serta Gerald van den Burg di timnas U23 dan juga Frank van Kempen di timnas U20. Penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, U23, maupun U20, tulis laman resmi PSSI. Supporter timnas Irak ingin Patrick Kluivert gantikan Graham Arnold, ternyata ini alasan yang buat mereka tertarik. Setelah resmi dipecat oleh PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia, nama Patrick Kluivert justru kembali ramai dibicarakan di luar negeri.
Kali ini, publik Irak tiba-tiba menunjukkan kekaguman terhadap sosok mantan bintang Barcelona itu, bahkan mendorongnya untuk menggantikan posisi Graham Arnold sebagai pelatih timnas Irak. Pemecatan Kluivert sendiri terjadi setelah Indonesia gagal melangkah lebih jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangkaian hasil minor membuat PSSI mengambil langkah tegas, sementara Kluivert harus meninggalkan jabatannya setelah beberapa bulan memimpin. Keputusan ini memicu pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Namun menariknya, publik Irak justru melihat Kluivert dari sisi lain. Di media sosial, banyak komentar dari warganet Irak yang menilai bahwa pelatih asal Belanda tersebut memiliki gaya permainan modern dan pendekatan yang tegas terhadap pemain. Mereka menilai Kluivert punya potensi membawa perubahan besar bila diberi kesempatan memimpin timnas Irak. Bahkan beberapa fans menyebut, gaya kepemimpinan Kluivert yang disiplin dan berbasis taktik lebih cocok untuk pemain-pemain Irak dibandingkan pelatih mereka saat ini. Fenomena ini membuat nama Kluivert kembali mencuat, meskipun baru saja kehilangan posisi di Indonesia. Sementara itu, Graham Arnold sendiri tengah menghadapi tekanan besar setelah performa Irak dinilai belum sesuai harapan. Dalam situasi seperti ini, desakan publik agar posisi pelatih diganti semakin kuat, dan nama Patrick Kluivert pun muncul sebagai salah satu kandidat yang paling banyak disebut. Kisah ini menunjukkan bagaimana cepatnya dinamika dunia sepak bola berubah. Di satu negara Kluivert dianggap gagal, namun di negara lain justru dielu-elukan sebagai sosok yang layak memimpin. Pelatih Bali United beberkan penyebab sulitnya melatih sepak bola Indonesia bagi pelatih-pelatih asal Belanda. Begini penjelasan lengkapnya. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, tampaknya mengamini bahwa sepak bola Indonesia memang terbilang sulit untuk ditaklukkan oleh pelatih-pelatih asal Belanda. Beberapa pelatih asal Belanda di BRI Super League 2025-2026 masih belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta jajaran pelatih asal negeri kincir angin lainnya juga harus terdepak. Waktu saya menjalani kompetisi di sini, saya merasa situasi akan menjadi sulit. Sekarang performa kami terkadang bagus dan terkadang menurun. Kami bisa memenangkan bola dan kadang cepat sekali kehilangan bola, bebernya. Kami harus cepat melakukan transisi perubahan dalam pertandingan, tambahnya. Lanjut Johnny Jensen, kebiasaan hidup pemain di Indonesia berbeda dibandingkan dengan di Eropa, terutama di Belanda. Namun semua itu harus pelan-pelan berlangsung dan dapat dipahami oleh semua pemain. Kami juga perlu mengarahkan pemain untuk menjaga waktu istirahat dan pola makan mereka. Situasi ini tentu tidak mudah, terutama untuk pemain muda yang perlu diberikan pemahaman agar maksimal, bebernya. Berakhir penantian, Marcelino Ferdinand diperkenalkan AS Trenčín, segera unjuk gigi di Eropa. Klub asal Slovakia, AS Trenčín akhirnya mengumumkan Marcelino Ferdinand sebagai pemain terbaru. Pemain muda timnas Indonesia akhirnya memulai petualangan barunya di Eropa. Ex-gelandang serang Persebaya Surabaya ini datang dengan status pinjaman dari Oxford United selama 1 musim. Selama di Oxford, Marcelino memang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Karena itu Oxford meminjamkan Marcelino agar mendapatkan menit bermain. Tetapi kepindahannya yang sudah terjadi sejak Juli terhambat masalah dokumen. Alhasil Marcelino baru diumumkan sebagai pemain AS Trenčín pada Selasa 14 Oktober. Kabar kepindahan Marcelino diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi AS Trenčín. Klub AS Trenčín sendiri bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Witan Sulaiman juga pernah memperkuat klub tersebut pada musim 2022-2023. Saat itu, Witan mencatat 14 penampilan, mencetak 4 gol, dan menyumbang 1 assist. Kepindahan ke AS Trenčín diharapkan bisa memberikan kesempatan bermain lebih banyak bagi Marcelino. Pasalnya, selama membela Oxford United musim lalu, ia hanya tampil 2 kali dengan total waktu bermain 14 menit. Pemain berusia 21 tahun itu masih memiliki perjalanan panjang untuk mengembangkan karirnya di sepak bola Eropa. Dukungan pun datang dari rekan setimnya di Oxford United dan Timnas Indonesia, Ula Romeni, yang menuliskan komentar "Starboy" di akun media sosial AS Trenčín. Bagaimana menurut kalian? Akankah Marcelino mampu bersaing di AS Trenčín? Akhirnya terungkap, FC20 jadi penghalang, Maes Hilgers gagal ke Serie A gara-gara hal ini. Bek muda asal Belanda, Maes Hilgers, harus menunda impiannya untuk berkarir di Serie A Italia setelah kegagalannya hijrah dari FC20 pada bursa transfer musim panas lalu. Padahal, ia sempat menjadi target utama klub Serie A, Udinese. Namun, peluang emas itu hilang begitu saja karena blunder fatal dari Twente sendiri yang tidak menurunkan Hilgers di laga uji coba kontra Udinese. Nama Maes Hilgers masuk dalam radar pencarian bek tengah yang dilakukan Udinese. Klub asal Italia tersebut tengah kehilangan 2 bek utama dan melihat Hilgers sebagai sosok potensial pengganti.
Udinese dijadwalkan bertemu Twente dalam laga pramusim, dan momen itu disebut sebagai kesempatan ideal bagi mereka untuk menilai kemampuan Hilgers secara langsung. Namun, keputusan mengejutkan datang dari pelatih Twente yang memilih tidak memainkan Hilgers dalam laga tersebut. Lingkungan Hilgers mengetahui adanya kemungkinan minat dari klub Italia. Udinese ingin melihat Hilgers bermain, namun ia kembali tidak diturunkan. Minat pun memudar, kata jurnalis Gert-Jan Jacobs seperti dikutip dari Voetbal International. Setelah kehilangan peluang ke Italia, Hilgers sempat hampir pindah ke Prancis. Klub Ligue 1, Stade Brest, telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Sayangnya, transfer tersebut gagal pada hari terakhir jendela transfer karena tidak ada cukup waktu untuk melakukan tes medis. Klub Prancis tersebut berharap pemeriksaan medis bisa dilakukan di Belanda, tetapi Federasi Sepak Bola Prancis tidak kooperatif dalam proses tersebut. Alhasil, transfer batal total. Hilgers pun kembali ke Enschede dengan rasa kecewa dan merasa tidak lagi menjadi bagian dari rencana FC Twente. Setelah kegagalan ke Brest, ia hanya memiliki 1 hari untuk bisa pindah ke klub lain di Belanda. Go Ahead Eagles dan NEC Nijmegen dilaporkan tertarik meminjamnya, namun Hilgers menolak karena masih memprioritaskan karir di luar negeri. Ketika semua bursa transfer utama di Eropa resmi ditutup, muncul ketertarikan dari beberapa klub di Arab Saudi. Akan tetapi, ketertarikan tersebut tidak berkembang menjadi pembicaraan serius. Hingga akhirnya, Hilgers harus menerima kenyataan bahwa ia akan tetap bertahan di FC Twente setidaknya hingga bursa transfer musim dingin mendatang. Yang lebih menyakitkan, FC Twente bahkan tidak memasukkan nama Maes Hilgers ke dalam skuad Eredivisie musim ini. Padahal sang pemain dalam kondisi fit dan siap bermain. Situasi ini membuat masa depan Hilgers semakin tidak menentu meskipun ia masih terikat kontrak hingga Juni 2026. Gagal bermain di laga uji coba melawan Udinese terbukti menjadi titik balik yang pahit bagi Hilgers. Udinese akhirnya mengalihkan perhatian dan memilih mendatangkan bek lain, yakni Saba Goglicidze dari Empoli. Momen yang seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi Hilgers justru menjadi awal dari serangkaian kegagalan transfer. Dengan segala drama yang terjadi, Hilgers kini harus fokus menjaga kondisi dan berharap peluang baru akan datang saat jendela transfer musim dingin dibuka. Karirnya masih panjang, namun kepercayaan diri dan jam terbang kompetitif jelas akan berpengaruh jika ia terus berada di bangku cadangan atau bahkan di luar skuad. Situasi ini menjadi pelajaran penting bagi pemain muda bahwa dalam dunia sepak bola profesional, satu momen kecil seperti laga pramusim bisa menjadi penentu arah masa depan karir. Puji keindahan Indonesia, ini kata Ula Romeni. Striker timnas Indonesia, Ula Romeni, mengungkapkan ketertarikannya yang mendalam terhadap keindahan Indonesia. Pemain yang kini membela Oxford United tersebut tidak hanya ingin mengunjungi destinasi populer, tetapi juga berhasrat menjelajahi daerah-daerah yang jarang terjamah oleh wisatawan, menunjukkan kecintaannya pada keragaman Nusantara. Ya, tentu saja ada tempat-tempat yang sudah saya lihat, seperti Jakarta, Bali, Bandung, dan sebagainya, yang belum saya kunjungi, tapi saya ingin sekali melihat semuanya, ujar Ula. Jadi bukan hanya tempat-tempat mewah, tapi juga seperti tur yang akan luar biasa. Masalahnya hanya waktu, karena Indonesia itu luas dan kita butuh banyak waktu untuk melihat semua jenis tempat, sambung Ula Romeni. Lombok, saya rasa akan menjadi tujuan pertama saya karena saya mendengar banyak cerita bagus dari sana, dan sedikit lebih tenang daripada Bali. Saya juga ingin melihat tempat-tempat yang jarang dikunjungi turis, tutur Romeni. Rapornya kontras, begini kabar 2 pemain timnas Indonesia dari pelatih Dewa United. 2 pemain berlabel timnas Indonesia di skuad Dewa United FC mempunyai rapor kontras pada agenda penutup Super League 2025-2026. Dewa United harus puas ditahan imbang 1-1 saat menjamu Persebaya Surabaya di Banten International Stadium, Serang, pada Jumat, 26 September 2025, malam. Duel pekan ke-7 menjadi agenda penutup sebelum Super League 2025 hingga 2026 libur karena ada jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, terdapat rapor kontras antara 2 pemain berlabel Garuda yang berada di skuad tim berjuluk Banten Warriors ketika menghadapi Persebaya. Ricky Kambuaya yang kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 malah tidak ada dalam tim. Sebaliknya, Rafael Struijk yang tidak dipilih pelatih Patrick Kluivert, malah jadi andalan tampil sejak awal atau starter, namun diganti memasuki babak kedua. Pelatih Dewa United, Jan-Olde Riekering, pun memberi kabar kejelasan soal Ricky Kambuaya yang tak ada dalam daftar susunan pemain, DSP, timnya. Gelandang berusia 29 tahun itu dalam kondisi aman, tidak cedera, pun Rafael Struijk yang dinilai memang masih perlu mengembangkan diri untuk terus main. Di tim tidak ada Alex Martins dan Ricky Kambuaya karena alasan berbeda. Alex memang cedera saat latihan, tapi Ricky tidak, kata Jan-Olde Riekering.
Ricky ada urusan pribadi, jadi dia tidak bisa hadir karena ada urusan pribadi. Kita harus menghargai urusan pribadinya. Yang jelas, dia sedang ada keperluan. Rafael baru kembali dari cedera. Saya rasa dia punya talenta besar dan masih muda. Dia bisa membuat sebuah perbedaan, namun harus lebih berkembang. Sekarang pilihan ada di dia sendiri. Yang pasti, Rafael adalah pemain jenius, tapi penyelesaian akhir masih belum. Tapi saya yakin kemampuan itu akan datang. Tidak ada keraguan sedikitpun untuknya bisa menjadi lebih baik. Saya sangat yakin dengan talenta yang dimilikinya, pelatih asal Belanda itu memaparkan. Adapun timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan krusial pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang terpusat di Arab Saudi. Berada pada grup B, Garuda dijadwalkan melawan Arab Saudi dan Irak di Stadion King Abdullah, Jeddah, pada 9 dan 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Performa Elkan Bagot makin meningkat. Sudah layakkah masuk skuad Garuda? Bek Indonesia, Elkan Bagot resmi masuk dalam skuad Ipswich Town musim ini. Bagot punya kesempatan merasakan atmosfer kompetisi championship. Dalam pengumuman nomor pemain, nama Bagot ada di antara sederet nama lainnya. Bagot menggunakan nomor punggung 25. Bagi Bagot, hal ini jelas merupakan sebuah kemajuan. Setelah beberapa musim selalu dipinjamkan, Bagot akhirnya bertahan di Ipswich. Elkan Bagot adalah produk asli Akademi Ipswich. Ia lalu mulai berkiprah di tim senior sejak musim 2020-2021. Namun kiprah Bagot saat itu lebih banyak sebagai pemain pinjaman. Bagot bermain untuk Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan Blackpool. Bagot pun merasakan tahap demi tahap level sepak bola di Inggris. Ia berlaga di National League, League 2, hingga League 1 dalam 3 musim terakhir. Menit bermain Bagot pun terus meningkat. Saat berseragam Blackpool musim lalu, Bagot tampil sebanyak 20 kali. Dengan bertahan di Ipswich, otomatis Bagot bakal punya kesempatan bermain di divisi Championship. Championship merupakan kasta kedua dalam sepak bola Inggris. Musim ini sendiri merupakan musim terakhir kontrak Bagot di Ipswich. Musim ini bisa jadi penentuan bagi Ipswich dan Bagot untuk melanjutkan kontrak atau mengakhiri kontrak di penghujung musim. Seiring meningkatnya performa hingga masuk ke skuad utama Ipswich Town, sudah layakkah Bagot dipanggil ke timnas Indonesia pada laga selanjutnya? Bagaimana menurut kalian? 5 pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi yang berlaga di BRI Super League, Tom Haye jadi raja baru. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia mulai mendominasi daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di BRI Super League 2025-2026. Eksodus para pemain keturunan ini menjadi fenomena baru di kompetisi domestik. Sebab, ada sederet pemain naturalisasi timnas Indonesia yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan klub BRI Super League 2025-2026, setelah kesulitan mendapatkan pelabuhan baru untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Hadirnya para pemain keturunan ini juga berdampak signifikan terhadap komposisi pemain dengan nilai pasar di kompetisi domestik. Beberapa amunisi naturalisasi ini mulai mengambil alih daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi. Padahal, sebelumnya daftar ini lebih banyak dikuasai oleh para pemain asing. Lantas, bagaimana komposisi pemain naturalisasi termahal di BRI Super League musim ini? Berikut sajian ulasannya. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia. Tom Haye, saat ini berstatus sebagai pemain naturalisasi dengan nilai pasar termahal di BRI Super League 2025-2026. Besarnya nilai pasar ini cukup wajar mengingat Tom merupakan jebolan klub Eredivisie. Untuk saat ini, pemain berusia 30 tahun itu nilai pasarnya masih menyentuh angka 1 juta euro. Jika dikonversi ke rupiah, pemain yang baru saja bergabung bersama Persib Bandung ini dihargai sebesar 17,3 miliar rupiah. Dengan angka pasar sebesar ini, Tom Haye tercatat sebagai pemain dengan market value tertinggi BRI Super League 2025-2026. Dia bahkan melampaui bintang Bali United, Tijmen Gopel, yang sempat berada di pucuk. Jordi Amat. Sebelum munculnya nama Tom Haye, bek keturunan Indonesia Spanyol, Jordi Amat, sebetulnya sempat menduduki posisi puncak dalam daftar pemain naturalisasi dengan market value tertinggi di kompetisi domestik. Sebab, bek berusia 33 tahun yang kini memperkuat Persija Jakarta itu memiliki harga pasar yang mencapai angka 650.000 euro. Bila angka ini dikonversi ke rupiah, nominalnya setara dengan 11,3 miliar rupiah. Sejauh ini, performa Jordi memang cukup memuaskan. Dia berduet dengan bek berlabel tim nasional lainnya, Rizky Ridho, untuk mengawal jantung pertahanan Macan Kemayoran di BRI Super League 2025-2026. Mark Klok. Sebelum gelombang kedatangan para pemain diaspora yang kini melakukan eksodus ke Indonesia, Mark Klok sempat tercatat sebagai pemain naturalisasi yang nilai pasarnya paling besar di Indonesia.
Gelandang Persib Bandung itu bandrolnya saat ini mencapai 400.000 euro. Angka ini setara dengan 6,9 miliar rupiah. Dengan nominal itu, pemain kelahiran Amsterdam ini menempati peringkat ketiga. Gelandang berusia 33 tahun ini akhirnya kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Sebelumnya, klub terakhir kali memperkuat skuad Garuda pada kejuaraan Piala Asia 2023. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali tampaknya menjadi satu-satunya pemain lama yang masih bertahan di skuad timnas Indonesia. Sebab, saat ini dia menjadi sosok yang paling senior di skuad Merah Putih karena sudah debut sejak 2013. Dari segi harga pasar, Stefano Lillipali memang sudah tak begitu tinggi. Angkanya terus mengalami kemerosotan seiring usianya yang menua, dan sekarang dibanderol dengan 3,9 miliar rupiah. Bagaimanapun juga, pengalamannya masih sangat dibutuhkan. Apalagi, pemain berusia 35 tahun ini telah mengukir 32 caps bersama timnas Indonesia sejak debut lebih dari satu dekade yang lalu. Rafael Struwijk. Penyerang muda timnas Indonesia, Rafael Struwijk, tercatat sebagai pemain yang nilai pasarnya paling murah di antara seluruh amunisi naturalisasi yang saat ini berkarier di BRI Super League musim 2025-2026. Pasalnya, ex-pemain ADO Den Haag itu hanya dibanderol dengan market value sebesar 150.000 euro. Apabila dikonversi ke rupiah, harga pasar pemain berusia 22 tahun itu hanya mencapai 2,6 miliar rupiah. Kini, Struwijk harus menerima kenyataan pahit karena dirinya mengalami penurunan kelas. Jika sebelumnya lebih banyak memperkuat tim senior, Struwijk harus bermain untuk timnas Indonesia U23.